Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan, Yang mulia Bante Nyana Silatera, dan yang saya muliakan Yang mulia Bante Nyana Manotera, yang saya hormati Romo Pandita, Upasaka Upasika, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Selamat pagi. Silahkan Bapak Ibu dan sahabat Dhamma duduk bersila kembali. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma dalam acara memperingati Hari Magha Puja yang ke-2568 di Wihara Budayana Mojokerto ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Tadi kita telah melewati beberapa rangkaian acara, dari mulai memberikan penghormatan kepada Triratna, memberikan persembahan, 8 persembahan di Cetia Triratna, dan dilanjut dengan merenungkan kembali kejadian di masa lampau di kehidupan Buddha, yaitu di bulan Magha, di bulan Purnama, bertemunya pertemuan agung. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, setelah itu kita lanjut dengan berlatih untuk pengembangan batin, yaitu meditasi. Kita di sini semua dalam keadaan bahagia. Tadi kita melakukan seremoni dengan penuh hikmah, dengan seolah-olah kita berada di zaman Buddha waktu itu. Tadi kita menderaskan bareng-bareng, yaitu walaupun Bhagawa telah lama parinibbana dan para siswa-siswanya masih tampak jelas kebajikan yang kita rasakan di sini, masih tampak jelas ajaran-ajaran atau dharma yang diajarkan Buddha yang masih kita lestarikan hingga saat ini. Kita di sini memperingati perayaan Hari Magha Puja yang ke-2568. Kita memperingati 4 kejadian agung yang tadi telah dibacakan oleh saudari kita, sejarahnya, dari mulai sejarahnya. Apa 4 peristiwa ini? Yang pertama, bertemunya 1250 biku di hutan bambu Weluwana. Yang kedua, mereka berkumpul di hutan bambu tanpa ada kesepakatan, tanpa diundang. Mereka berkumpul sebegitu banyaknya, yaitu 1250 biku. Mereka semua telah mencapai arahat, yaitu kesucian akhir, yang mereka telah, apa yang telah dilatih sudah dilatih, dan apa yang telah dikerjakan sudah dikerjakan. Mereka sudah bebas dari belenggu kekotoran batin, yaitu terbebas dari samsara. Yang keempat, biku itu semua ditabis oleh Buddha sendiri,
dengan ehi biku upasampada, yaitu mari biku, kesini biku. Ini sudah secara otomatis dengan kebajikan yang dilakukan para biku di masa lampau, di masa kehidupan sebelumnya, atas kekuatan kebajikan mereka dipanggil Buddha ehi biku. Ini secara otomatis memakai jubah, secara otomatis memakai jubah rangkap, yaitu sang hati. Secara otomatis rambutnya gundul, tidak seperti yang sekarang ini kan banyak proses dicukur sendiri. Tetapi pada zaman itu, di mana 1250 biku ini yang disebut, yang ditapis Buddha dengan ehi biku ini, secara otomatis mereka gundul, secara otomatis mereka memakai jubah kuning, secara otomatis mereka memiliki mangkok atau pata, karena kekuatan kebajikan yang beliau lakukan di masa kehidupan sebelumnya. Selain empat pertemuan agung ini, Buddha juga membabarkan dharma atau berupa nasihat, yaitu Owada Patimokkha, di mana Buddha memberikan nasihat. Walaupun biku 1200 biku ini tidak diberikan nasihat oleh Buddha, secara otomatis mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan, karena mereka semua terbebas dari kekotoran batin, mereka semua terbebas dari kelahiran yang akan datang. Mereka sudah mencapai arahat, yaitu kesucian. Tetapi ini sebagai simbol Buddha bahwa yang harus dipraktekkan seorang samana atau seorang patapa, yang diajarkan atau yang Owada Patimokkha ini. Yang pertama, kesabaran adalah praktek tapa yang paling tinggi. Nibbana adalah tujuan akhir kita sebagai murid Buddha. Terus ditunjukkan caranya adalah makan secukupnya, sesuai takaran, jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran para Buddha. Buddha memberikan nasihat seperti itu. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran para Buddha. Tetapi pertanyaannya, bukankah inti ajaran Buddha 4 kebenaran mulia, Bante? Benar, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Ini 4 kebenaran mulia, ini bersifat filosofis. Ini membutuhkan penalaran dan pemahaman yang begitu mendalam. Tetapi kalau yang dibabarkan Buddha di saat Magha Puja ini adalah bersifat anjuran, bersifat menganjurkan murid-muridnya untuk jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan. Jangan berbuat jahat, ini kita melakukan moralitas yang baik. Tadi ada sila dari dasariya, menengah, dan yang lebih tinggi. Kalau di dalam pembacaan itu, terus menambah kebajikan, yaitu dengan welas asih, kerelaan, berderma, menolong orang lain, dan banyak sekali hal-hal yang bersifat kebajikan. Terus sucikan hati dan pikiran, ini untuk melatih samadhi atau meditasi pengembangan batin, supaya batin kita ini
menjadi tidak ternoda atau bisa menjadi bersih karena latihan yang kontinu terus menerus. Inilah anjuran para Buddha, bukan hanya Buddha Gautama saja, tetapi para Buddha sebelum-sebelumnya juga menganjurkan untuk ini, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah inti ajaran para Buddha. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tentang refleksi Hari Magha Puja di era modern. Refleksi Hari Magha Puja di era modern. Apa sih refleksi Magha Puja di era modern itu? Dan mengapa kita merefleksikan di era modern ini? Dan apa sih manfaat merefleksikan di era modern ini? Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, refleksi adalah bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi di dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Kita sekarang ini hidup di zaman modern, hidup di zaman serba cepat, hidup di zaman serba instan. Kalau kita tidak cepat, kita ketinggalan. Tetapi banyak tantangan-tantangan, rintangan yang harus kita hadapi karena kita hidup di dunia modern seperti ini. Kita jangan mengabaikan aturan-aturan norma-norma yang berlaku. Seperti kita sebagai murid Buddha, kita harus mempraktekkan apa yang telah dianjurkan Buddha tadi. Jangan berbuat jahat. Caranya kita menjaga moralitas. Kita menjaga moralitas. Pertama, 5 sila, tidak membunuh, tidak menganiaya makhluk lain, tidak mengambil barang yang telah tidak diberikan, tidak berhubungan seksual yang salah, tidak berucap salah, dan 4, berkata kasar, omong kosong, memfitnah, memecah belah, dan yang kelima adalah menghindari minuman yang memabukkan dan menimbulkan lemahnya kesadaran. Tetapi di era modern bukan hanya itu, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Kita sekarang ini zamannya sudah maju, zamannya zaman digitalisasi. Apa-apa serba cepat. Kita pengen makan aja tidak usah keluar rumah, tinggal pejet-pejet jari jempol ini, siku jari, sudah makanan sudah datang. Kita pengen beli apa, jari kita tinggal mejet-mejet, sudah datang. Karena kita jangan terlena atas kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Seperti dulu sekitar tahun 90, 80, 70-an ke sana, mungkin tanya kabar saudara kita, teman kita, keluarga kita yang ada di luar kota ataupun di luar pulau ini membutuhkan waktu mungkin 1 minggu, 3 hari baru bisa tahu kabar sana dan sini. Tetapi sekarang ini bahkan 1 hari, 1 menit kita sudah mengetahui kejadian apa yang ada di sana karena media-media yang begitu canggih. Bisa siaran langsung, orang bisa melihat di saat langsung kita melakukan apa, bisa mendengar apa. Yang belum bisa teknologi ini bau aja kan, misalnya kita goreng tempe, baunya kan belum sampai ini. Cuma kalau gambar, video, dan suara ini udah bisa langsung, bukan hanya lintas pulau, bahkan lintas dunia. Kita bisa mendengar secara langsung dan melihat secara langsung. Kalau kita tidak berhati-hati dalam
teknologi ini, dunia informasi yang begitu maju ini berbahaya Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Banyak sekali sekarang ini berita-berita hoak, berita-berita yang memecah belah, berita-berita yang sifatnya ujaran kebencian. Kalau kita menerima informasi, mendengar informasi, tidak kita jeda dulu, tidak kita mencari tahu ini benar atau tidak, ini benar atau tidak, cari informasi yang lain, kita bisa termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Misalnya dapat berita di WhatsApp grup misalnya, kita senang, belum kita teliti benar atau enggak, kita bagikan ke grup yang lain, ke orang lain. Ini belum tentu kebenarannya. Sekarang ini zamannya teknologi semakin canggih. Bahkan foto lama, foto misalnya 30 tahun, 20 tahun yang lalu, foto yang hitam putih, ini bisa pakai AI itu, bisa jadikan video. Nah, ini kan emang di gambar itu kelihatan gerak, kelihatan ciuman dan sebagainya, tapi realnya kan tidak seperti itu. Kita harus hati-hati dalam menggunakan teknologi. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, biar kita tidak menyesal di kemudian hari. Banyak berita-berita orang yang di penjara gara-gara teknologi, memfitnah, membuat kegaduhan, kena undang-undang ITE. Ini kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan teknologi, ini berbahaya bagi kita, keluarga, teman, bukan hanya kita, keluarga, teman, dan yang lainnya. Ini juga bisa kena dampaknya. Teknologi ini bisa dipergunakan dengan baik. Orang bisa kaya cepat karena teknologi ini. Orang bisa hancur cepat karena teknologi ini. Kalau dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menghasilkan kita, bisa menghasilkan cuan. Tetapi kalau kita salah memakai atau salah menggunakan, ya bisa menjatuhkan kita, bisa menjadi menderita kita karena teknologi ini. Karena teknologi ini, jari kita ini bisa memecah belah orang, bisa membunuh orang karena jari kecil ini. Misalnya lagi galau ataupun lagi nggak mood, bikin tulis apa yang ada di dalam hati ini dituangkan, diunggah. Ada yang tersinggung, ada yang merasa dilecehkan. Ini bisa menjadi pertengkaran, ini bisa menjadi permusuhan, ini bisa menjadi perpecahan di antara kita dan teman, gara-gara jempol kita ini karena posisi tidak lagi nggak mood, lagi suasana hati tidak baik, lagi jengkel. Nah, yang tadi udah sucikan hati dan pikiran ini, kita memberikan jeda. Oh iya, saya bikin ini kira-kira efeknya apa? Efeknya baik tidak? Kira-kira bisa merugikan orang tidak? Kan seperti itu. Tetapi ini juga bisa mendidikasi orang, bisa bisa membuat semangat orang karena teknologi juga. Ini bisa, bahkan orang bisa berkelahi, bisa berkelahi, bisa saling pukul. Ini gara-gara
Ya, teknologi ini bisa kalau kita salah menggunakan. Kita bikin ada hal yang ini diedit dan sebagainya, ini kan hal-hal yang sifatnya harus kita hindari. Misalnya ini bisa menjadi kegaduhan di masyarakat pada umumnya. Kita harus berhati-hati menggunakan. Misalnya ada suatu contoh. Ini contoh nasi goreng misalnya. Ada seorang penjual nasi goreng. Misalnya di wilayah itu penduduknya 100 orang. 100 orang. 100 orang ini orang tidak tahu kan, baru tahu setiap hari ini yang datang dua orang yang belanja. Nasi goreng ini enak, murah. Kan yang dua hari ini makan di situ, balik, enak kan, murah. Besok balik lagi. Terus ada lagi dua, berarti kan 2 hari ini 4. Besoknya lagi yang 4 datang karena enak, balik lagi, tambah lagi 2, berarti 10. Besok lagi 10 ini datang, tambah 2, 12. Ini membutuhkan waktu beberapa hari selama orang 100 orang ini bisa belanja, bisa makan di warung itu. Tetapi karena kekuatan teknologi, kecanggihan teknologi, misalnya ada seorang YouTuber ataupun konten kreator belanja di warung situ, dia enak, murah, bikin ketik deskripsi yang tulisannya ini, dia dipost. Selama 1 hari ini orang, oh di sini ada nasi goreng murah, kita nggak tahu, deket, enak. 100 orang ini dalam sehari bisa belanja semua, begitu cepatnya. Ini kalau hal yang baik. Tetapi begitu juga kalau ini hal yang tidak baik, bisa cepat membunuh orang. Misalnya gini, 100 orang tadi itu nasi goreng ini nggak enak, mahal lagi. Kalau 2 orang setiap hari yang makan, kalau 100 orang kan membutuhkan 50 hari baru warung ini tutup. Misalnya makan 2 nggak balik lah karena mahal. Besok lagi 2 orang, kan lingkungan itu selama 50 hari warung ini bisa tutup. Kan ada jeda 50 hari ini kan lama. Tetapi kalau kita menggunakan teknologi, dia mahal misalnya, nggak enak, dipost. Dalam waktu sehari ini warung ini bisa tutup karena orang 100 ini tahu, oh ini nggak enak, mahal, jadi mau ke sana cari yang lain aja. Kan dalam waktu 1 hari ini warung ini bisa tutup. Tetapi kalau secara konvensional ini bisa 50 hari baru bangkrut, baru tutup, baru nggak ada pelanggan. Ini kalau digunakan dengan baik, ini bisa orang ya cepat kaya, cepat popularitas. Tetapi kalau hal-hal yang tidak baik ya cepat juga. Ini suatu contoh yang nyata yang ada di lingkungan kita saat ini. Seperti tadi nasi goreng. Teknologi kalau digunakan dengan baik, tetapi kalau digunakan tidak baik ya bisa mematikan bisa mematikan hasil ataupun piringnya penjual nasi goreng ini dalam waktu sekejap. Tetapi kalau baik bisa mendatangkan rezeki pedagang nasi goreng ini dalam waktu sekejap juga. Dan mengapa kita harus merefleksikan dulu, kita harus merenungkan dulu sebelum ngepost, sebelum nulis artikel dan apa mau dikirim ini harus direnungkan, ini baik tidak, ini bermanfaat tidak, ini merugikan tidak. Kita harus direnungkan dulu, merefleksikan, introspeksi diri. Kita harus beri jeda beberapa menit mendengar berita dari sebelah misalnya
kita jeda, kita pikir dulu, oh, ini benar enggak, kita cari informasi, jangan langsung kita teruskan gitu kan. Yang hobi-hobi langsung teruskan ini di ini dulu, dilihat kebenarannya, ini benar tidak, ini merugikan orang tidak. Soalnya jejak digital ini walaupun lama masih bisa dicari. Misalnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ini kalau sudah lewat digitalisasi, sudah masuk ke internet, dan ini bisa dicari lagi. Kita tidak bisa habis dari misalnya ini tahun lalu B, sekarang C, ini nggak bisa, karena jejak digital ini masih itu. Kita harus hati-hati dalam menggunakan media elektronik supaya supaya kita tidak terjerumus itu, dan jangan langsung merespon apapun ada berita, hal-hal yang berita sifatnya ini harus dicek dulu kebenarannya, karena sekarang ini banyak berita-berita yang sifatnya memecah belah, banyak berita yang sifatnya bikin kegaduhan, bahkan ada yang dipotong-potong karena tidak suka sama si A, si B, ujaran kebencian, berita bohong, hoak. Ini harus hati-hati kita dalam menggunakan media ini, biar banyak manfaat daripada kita merenungkan terlebih dahulu. Manfaatnya yaitu kita tidak terjerat oleh hukum. Banyak orang yang dihukum karena media elektronik, undang-undang ITE, biar kita tidak terjerat itu, biar kita damai, tidak takut, tenang, hidup kita bisa tenang, damai, dan bahagia. Karena kita aja kadang sudah berhati-hati, masih ada ini, apalagi yang langsung dret ini kan bisa membahayakan kita semua kan gitu. Ini ada sebuah cerita, cerita ini cerita nyata. Ada seorang remaja putri, mereka pergi ke keluar kota, pertama untuk belajar, dan yang kedua untuk bekerja di sebuah perusahaan. Sambil bekerja sambil belajar atau kuliah. Ini sudah sekitar 3-4 tahun, sudah hampir lulus. Ini dia mungkin ada ketidakcocokan sama bos itu, ataupun ada beda pandangan, ataupun ada hal-hal yang mungkin dia tidak tahu karena mungkin ini tidak cocok, ataupun sudah bosan dan sebagainya. Dia mungkin gaduh, mungkin tidak suka, jengkelan, dia mengungkapkan isi hatinya di dalam waktu itu Facebook. Dia mengungkapkan ini, oh ini bla 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 bla. Singkat cerita, bosnya ini tahu, bosnya tidak suka karena merasa ini direndahkan, merasa ini tidak apa gitu kan. Terus dia dikasuskan, tibalah orang tuanya dikirimin surat polisi, pemanggilan. Nah, orang tuanya ini kaget dipikir berbulan-bulan, sampai dia sakitnya itu
kanker payudara. Dia berbulan-bulan sakit dan terus kemoterapi, akhirnya juga sembuh kemoterapi karena proses waktu ini. Juga anak ini juga waktu itu mungkin ada orang yang berpengaruh ataupun ini kan yang negosiasi sama bos sama karyawan ini supaya tidak dilanjut ke hukum. Ini sudah tutup. Orang tuanya sakit berbulan-bulan dan menghabiskan biaya untuk berobat kanker payudara dan merasa menderita berbulan-bulan bahkan tahunan. Ini sebagai, kalau kita merasa tidak cocok ataupun jengkel dalam segala hal, kita harus berpikir terlebih dahulu, berintrospeksi dulu, direnungkan dulu, ini dampaknya baik tidak, ini dampaknya berbahaya tidak, ini merugikan kita dan orang tua kita. Ini kita harus ini suatu pelajaran bagi kita semua. Cerita tadi bahwa kita itu menggunakan media dengan bijak, seperti halnya biar tidak dia juga takut, sedih karena dapat panggilan dari kantor polisi, dan juga orang tuanya juga tambah lagi beban, sakit bahkan sampai kemo, tapi sekarang ini sembuh. Ini kisah nyata, ini sebagai buat pengalaman buat guru kita, untuk supaya kita bisa berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial ini. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma. Akhir kata dari saya, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.